Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1. Sebelum memulai, perkenalkan nama saya Siti Aisyah. Saya adalah guru di SMAN 23 Garut. Semoga apa yang akan saya buat ini bermanfaat untuk semuanya. Selamat menyaksikan. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidikan itu bertujuan untuk menuntun anak dalam menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya, bukan tabula rasa. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani, dan anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani. Petani merawat, memupuk, menyirami tanaman tersebut sesuai dengan kodratnya, agar diperoleh hasil yang bagus. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik seperti pamong. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus selalu mengingat dan meresapi apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu tuturi handayani, ing madya mangunkarso, ing ngarsa sungtulodo. Lebih lanjut lagi, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, dalam pendidikan, kita harus memperhatikan aspek sosial budaya tempat anak dibesarkan dan juga harus disesuaikan dengan tuntunan dan perkembangan zaman saat ini. Sehingga pendidikan adalah kunci untuk menciptakan Indonesia yang beradab dan memerdekakan manusia. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir atau batinnya, tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar di atas kekuatan sendiri. Selain itu, kodrat anak adalah bermain, sehingga permainan dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Dengan bermain sambil belajar, maka siswa akan bahagia dan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Kemudian, untuk menyaring budaya negatif dari pengaruh global, maka peserta didik dikuatkan budi pekertinya. Budi pekerti atau watak merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lainnya adalah bahwa pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya, seikhlas-ikhlasnya, sebagai wujud cinta tak terbatas kepada anak-anak. Apa yang Anda percaya tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya masih kadang memperlakukan siswa sebagai objek.
Seharusnya siswa lebih berperan sebagai subjek dalam pendidikan, dan juga kadang inovasi yang dilakukan masih belum konsisten untuk digunakan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1? Saya menjadi sadar bahwa siswa itu lebih berperan sebagai subjek, sehingga aktivitas pada proses pembelajaran seharusnya lebih menekankan pada keaktifan siswa. Siswa bukan tidak bisa mengerjakan, tetapi mereka membutuhkan waktu, karena setiap siswa itu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus sabar dan ikhlas dalam memberikan pembelajaran di kelas. Apa yang dapat segera diterapkan lebih baik agar mencerminkan pemikiran KHD? 1. Membuat perencanaan lebih matang dalam proses pembelajaran agar siswa dapat melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya dan tercipta suasana kelas yang menyenangkan dan inovatif. Yang kedua, mempelajari kembali model, metode, strategi dalam pembelajaran agar siswa tidak jenuh dan potensi siswa dapat berkembang dengan sangat besar. Selanjutnya, yang ketiga, kita selaku pendidik harus lebih sabar dalam menyampaikan apa yang terjadi dalam proses pembelajaran, karena setiap potensi anak itu berbeda-beda. Dari pemaparan terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, bahwa pesan kuncinya adalah guru berperan sebagai penuntun segala kekuatan kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menuntun sesuai dengan tuntunan abad ke-21 artinya berkolaborasi, kritis reflektif, komunikasi kreatif, dan inovatif. Sementara untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan artinya menuju pada proses well-being. Berikut adalah contoh atau aksi nyata yang sudah saya lakukan di kelas terkait dengan kegiatan modul 1.1. Siswa adalah subjek dalam pembelajaran dan harus aktif dalam membangun pengetahuan yang ada dalam proses pembelajaran tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan koneksi antar materi dan kesimpulan serta refleksi dari modul 1.1. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.